Kita lanjutkan ke part yang keempat untuk persiapan CPNS dan P3K kompetensi bidang apoteker ahli pratama atau farmasi atau apoteker. Kita lanjut ke soal yang ke-61. Soal 61 silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 61, ada banyak faktor pendorong terjadinya sariawan atau apoptosis. Di bawah ini yang bukan termasuk daftar faktor pendorong adalah A. Kekurangan vitamin B12, B. Kekurangan vitamin C, C. Luka pada mukosa mulut, D. Terinfeksi jamur, atau yang E. Akibat penyakit endometriosis. Untuk soal nomor 61 jawabannya yakni yang E. Akibat penyakit endometriosis. Soal 62 silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal 62, epitel pseudostatifid bersilia dapat ditemukan pada dinding A. Kelenjar tiroid, B. Kandung kemih, C. Trakea, atau yang D. Tubuli ginjal. Untuk soal 62 jawabannya yakni yang C. Trakea. Soal 63 silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 63, jika terjadi suatu reaksi antara antigen di dalam tubuh karena masuknya suatu obat dan membentuk suatu nyawa obat dan protein, dan pada waktu yang lain obat yang masuk ke dalam tubuh, maka akan A. Alergi, B. Idiosinkrasi, C. Toksis, atau yang D. Efek samping. Soal nomor 63 jawabannya yakni alergi. Alergi senyawa obat dan protein menjadi antigen dan mengakibatkan terbentuknya antibodi, maka akan terjadi reaksi khusus antara antigen dan antibodi. Soal 64 silahkan di-pause dan dikerjakan. Nah, di sini berdasarkan PMK 12 tahun 2017, 5 imunisasi dasar yang wajib diberikan sejak bayi adalah A. Hepatitis A, DPT, polio, BCG, dan campak, B. PCV, BCG, polio, DPT, dan meningitis. Yang C. Hepatitis B, BCG, polio, DPT, dan campak, D. Hepatitis B, influenza B, PCV, meningitis, dan polio, E. Meningitis, hepatitis A, hepatitis B, polio, dan campak. Untuk soal nomor 64 jawabannya yakni yang D. Hepatitis B, influenza B, PCV, meningitis, dan polio. Sini rekan-rekan bisa dilihat ya untuk jawabannya. Soal nomor 65 silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 65 berikut pernyataan yang tepat terkait saraf spalanknik. Yang A adalah bagian dari divisi simpatis, B. berjalan dari sumsum tulang belakang ke ganglia rantai, C. memiliki neuron paraganglion yang bersinap di ganglia collateral, D. A dan B benar. Yang E berasal dari daerah cervical sumsum tulang belakang. Untuk soal nomor 65 jawabannya yakni yang C. Memiliki neuron paraganglion yang bersinap di ganglia collateral. Soal nomor 66 silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 66, puskesmas di desa A memiliki banyak pasien pelajar yang luka-luka akibat kekerasan. Diketahui penyebab pelajar banyak terluka dikarenakan beberapa pelajar berada di bawah pengaruh alkohol. Apakah perencanaan tindakan yang perlu dilakukan tenaga kesehatan atau puskesmas agar kasus tersebut tidak terulang lagi di desa A? Pilihan jawabannya yang A, merubah budaya yang ada dan melakukan konseling dan rehabilitasi pada siswa yang menggunakan alkohol. Yang C, meminta bantuan polisi untuk mengatasi tindakan kekerasan dan penggunaan alkohol. Yang D, pengobatan intensif bagi pelajar yang mengalami luka-luka. Atau yang E, penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Untuk soal nomor 66 jawabannya yakni yang E, penyuluhan untuk seluruh siswa dan masyarakat tentang pengaruh buruk zat adiktif dan kekerasan. Soal selanjutnya, soal 67, silahkan di-pause dan dikerjakan.
Untuk soal nomor 67, reaksi dari obat yang mampu mengikat asam lambung berlebih dalam tubuh adalah termasuk dalam proses mekanisme kerja obat secara A. Fisika, B. Kimia, C. Metabolisme, atau D. Persaingan. Untuk soal 67 jawabannya yakni yang B. Kimia. Nah, di sini asam lambung berlebih dalam tubuh dapat diikat natrium bikarbonat atau Mg dalam kurung OH2 dalam lambung dengan reaksi netralisasi kimiawi. Soal nomor 68 silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 68, yang manakah tipe jaringan di bawah ini yang memiliki kadar matriks eskuler paling kecil? A. Jaringan adiposa, B. Jaringan darah, C. Jaringan tulang, atau D. Jaringan ikat longgar. Untuk soal nomor 68, jawabannya yakni yang D. Jaringan ikat longgar. Soal nomor 69, silahkan rekan-rekan pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 69, serat halus yang membentuk kerangka kerja organ seperti hati, limfa, dan kelenjar getah bening disebut A. Serat kolagen, B. Serat retikuler, C. Silia, atau D. Mikrofili. Untuk soal nomor 69, jawabannya yakni yang B. Serat retikuler. Nah, serat halus yang membentuk kerangka kerja organ seperti hati, limfa, dan kelenjar getah bening disebut serat retikuler ya. Soal nomor 70, silakan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 70, bagian sel yang mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel adalah A. Sitoplasma, B. Membran plasma, C. Mitokondria, D. Retikulum endoplasma, E. Nukleus. Untuk soal 70, jawabannya yakni yang B. Membran plasma. Soal nomor 71, silahkan rekan-rekan pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 71, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah setiap orang mempunyai hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang A. Mencapai kesembuhan total, B. Aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan ekonomi, D. Accessible dan affordable, disediakan oleh pemerintah dan swasta. Untuk soal nomor 71, jawabannya yakni yang B. Aman, bermutu, dan terjangkau. Nah, di sini Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Soal selanjutnya, soal nomor 72, silahkan rekan-rekan pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 72, jika di lingkungan rumah kita sedang marak wabah nyamuk Aedes aegypti, maka ketua RT akan mengadakan fogging yang bertujuan untuk membasmi serta mencegah adanya warga yang terkena DBD. Perlakuan tersebut termasuk ke dalam A. Promotif, B. Preventif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif, E. Semua salah. Untuk soal nomor 72, jawabannya yakni yang B. Preventif. Di sini upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu penyakit. Soal nomor 73, silakan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 73, levonorgestrel termasuk ke dalam golongan obat A. Kontrasepsi, B. Antibiotik, C. Anti malaria, D. Anti cacing, atau yang E. Anti jamur. Untuk soal nomor 73, jawabannya yakni A. Kontrasepsi. Soal nomor 74, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 74, mencuci tangan dengan proses yang secara mekanik melepaskan kotoran dan debris dari kulit dengan menggunakan sabun dan air bersih. Berapa lama mencuci tangan dengan menggunakan hand wash? A. 5-10 detik, B. 10-20 detik, C. 20-40 detik, D. 20-30 detik, atau yang E. 40-60 detik. Jawabannya yakni yang E. 40-60 detik. Di sini menurut WHO ya membutuhkan waktu 40-60 detik. Soal selanjutnya soal 75, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal 75, sampai saat ini praktik aborsi masih terus berlangsung, baik yang legal maupun yang ilegal. Menurut Azrul Answar, sumbangan aborsi ilegal di Indonesia mencapai kurang lebih 50%. Angka kematian ibu atau AKI, faktor yang bukan penyebab terjadinya aborsi yaitu A. Faktor ekonomi, B. Faktor psikologis, C. Faktor paksaan, atau D. Faktor penyakit ibu, atau E. Faktor usia. Lanjut ke soal nomor 76, maaf. Soal 76, silahkan di-pause dan dikerjakan.
Untuk soal nomor 76, badan sel dari neuron pasca ganglion simpatis terletak di A. Ganglia rantai simpatik, B. Ganglia dorsal root, C. Ganglia kolateral, D. Sinaps dari neuron simpatik paranglion di sel medula adrenal, atau yang E. Ganglia terminal. Untuk soal nomor 76, jawabannya yakni yang D. Sinaps dari neuron simpatik paranglion di sel medula adrenal. Soal selanjutnya, soal 77. Silahkan di-post dan dikerjakan. Untuk soal nomor 77, ada banyak faktor pendorong terjadinya sariawan atau aftosis. Di bawah ini yang bukan termasuk daftar faktor pendorong adalah A. Kekurangan vitamin B12, B. Infeksi jamur, C. Kekurangan vitamin C, D. Kekurangan protein nabati, atau yang E. Luka pada mukosa mulut. Untuk soal nomor 77, jawabannya yakni yang D. Kekurangan protein nabati. Soal 78, silakan di-post dan dikerjakan. Untuk soal nomor 78, program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggapan dalam mengatasi masalah di daerah, situasi, dan kondisi setempat. Terdapat Dirjen Organisasi Kementerian Kesehatan RI, yaitu A. Direktorat Jenderal Bina Upaya, B. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, C. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, D. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, atau yang E. Semua benar. Untuk soal nomor 78, jawabannya yakni yang E. Semuanya benar. Jadi di sini Dirjen Organisasi Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, yang ketiga Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, yang keempat Direktorat Jenderal Bina Upaya. Soal nomor 79, coba rekan-rekan kerjakan dulu. Untuk soal nomor 79, pada Global Hand Washing Partnership menyelenggarakan dengan tema Clean Hand Receive for Health, yaitu mengedukasi tentang PBHS, B. Mencuci tangan sebelum tidur, C. Mencuci tangan sebelum makan, D. Mencuci tangan di sekolah, atau yang E. Mencuci tangan saat setelah berpergian. Untuk soal 79, jawabannya yakni yang C. Mencuci tangan sebelum makan. Nah, di sini pembahasannya pada Global Hand Washing Partnership menyelenggarakan dengan tema Clean Hand Receive for Health, yaitu mengedukasi tentang mencuci tangan sebelum makan. Lanjut. Soal nomor 20 silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 80, pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Perhatikan karakteristik berikut. 1. Mudah berkonsentrasi, 2. Menutupi seluruh permukaan tubuh, 3. Tidak mempunyai pembuluh darah, 4. Tersusun dari beberapa jenis kelenjar, 5. Sebagai penghubung ke jaringan ikat oleh basement membran. Manakah yang merupakan karakteristik dari jaringan epitel? Jawabannya yakni yang D. 2. Menutupi seluruh permukaan tubuh. Yang ketiga, tidak mempunyai pembuluh darah. Yang keempat, tersusun dari beberapa jenis kelenjar. Dan yang kelima, sebagai penghubung jaringan ke jaringan ikat oleh basement membran. Oke, untuk part yang keempat kita cukup sekian. Kita lanjut ke part yang kelima.